Adik-adik KKR Rungun Saya Batang Serangan. Shalom orang tua kami. Apa kabarnya semua? Kakak-kakak harap kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat, penuh sukacita dan selalu penuh semangat. Kaita kangen gak sih sama anak KKR GBKP Rungun Batang Serangan? Kangen banget Kak Emi, kangen kumpul-kumpul di gereja dengan semangat anak-anak KKR. Kangen kali Kak. Kalau kakak sendiri kangen nggak? Kangen kali Kak. Yuk kita sapa anak KKR GBKP Rungun Batang Serangan yang ada di rumah yuk. Kita kayaknya coba sapa per kelas ya Kak. Oke Kak. Jadi kalau misalnya kakak-kakaknya sapa Shalom anak balita dan anak kecil, jawabannya adalah Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Nah, kalau misalnya kakak sapa Shalom anak tanggung dan remaja, jawabannya adalah luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita coba Kak. Ayo Kaita. Shalom anak balita dan anak kecil. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Shalom anak tanggung dan remaja. Luar biasa. Yes, yes, yes. Udah, kayaknya ini udah semangat. Udah Kak. semangat ya Kak ya. Semangat. Oh iya Kak Ita, untuk memasuki ibadah kita apa aja nih Kak yang harus dipersiapkan? Nah, beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, yang paling penting adalah hati dan pikiran kita. Jadi harus fokus hanya untuk belajar firman Tuhan, hanya untuk memuji Tuhan. Nggak boleh sambil bermain game, nggak boleh sambil nonton TV. Oke? Selanjutnya yang kedua, kita harus mempersiapkan Alkitab dan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah sangat baik, Tuhan masih memberikan kami hari Minggu yang baik ini. Tuhan mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing melalui ibadah online kami ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang berkati jalannya ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Biarlah kami bisa bersungguh-sungguh, fokus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Ampunkan kami untuk setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kaita tahu nggak sih, pagi hari, siang hari, malam hari, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Luar biasa ya kasih Tuhan sama kita ya Kaita, sama anak-anak KKR juga luar biasa. Oleh karena itu, mari kita angkat lagu pujian kita dengan judul Di Bata Kap Jagaisa yang diambil dari Kitab Pendenden nomor 235. Di bata kap jagaisa
Kak Emi, tubuh-tubuh kita ini masing-masing ada fungsinya ya Kak. Iya Kalau tangan itu gunanya untuk makan, Benar untuk sekali. menulis. Benar sekali, Kak Kalau Ita. untuk mukul teman boleh nggak ya Kak? Nggak boleh, Kak Ita. Nggak boleh. Lalu kalau kaki ini untuk berjalan, Iya, benar. menari-nari memuji Tuhan. Kalau untuk menendang teman boleh nggak ya Kak? Nggak boleh dong, Kak Ita. Nggak boleh ya. Lalu Kak, kalau mulut itu fungsinya untuk mengatakan hal-hal yang baik. Kalau mengejek teman boleh nggak ya Kak? Nggak boleh, Nggak Kak boleh Ita. juga. Nah, jadi semua yang diberikan Tuhan di tubuh kita, tangan, kaki, mulut, dan apapun itu, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, untuk itu kita angkat pujian kita bernyanyi lagu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Semuanya harus bikin gerakannya ya. Oke. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati gunakan mulutmu, amin. Hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati gunakan matamu, hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oleh karena itu, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita dengan judul Firman-Mu pelita bagi kakiku.
adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Abang Bang Adit. Abang harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, walaupun sekarang kita masih ibadah online, tapi itu nggak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, jadi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita harus fokus untuk Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Allah kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan sampai saat ini masih boleh kami rasakan dan masih boleh kami nikmati. Khususnya juga buat anak-anak Tuhan, KKR GBKP, khususnya GBKP Batang Serangan, buat berkat Tuhan yang masih boleh mereka terima. Begitu juga Tuhan, pada kesempatan kali ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang mengajari kami, Engkau yang membimbing kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami anak-anak Tuhan semuanya boleh mengerti akan firman Tuhan dan boleh kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi, semua adik-adik buka Alkitabnya ya. Semua bawa Alkitab kan? Yang belum persiapkan Alkitabnya, ayo udah bisa dipersiapkan. Abang tunggu ini ya. Sudah? Sudah ada Alkitabnya? Oke, buka Alkitabnya. Bahan Alkitab kita hari ini diambil dari Keluaran 18 ayat yang ke-19 sampai yang ke-27. Keluaran itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Membacakan sekali lagi ya. Keluaran 18 ayat 19 sampai yang ke-27. Adik-adik ikut baca dari rumah ya. Abang bacakan dari sini. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Begini firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kehadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu,
perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil dihadiri mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Adik-adik, ini firman Tuhan. Jadi kita juga baca ya, bacaan remaja itu diambil dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Ayo abang tunggu ya. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Abang bacakan dari sini ya. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak akan mudah diputuskan. Baik adik-adik, tema kita hari ini adalah lebih baik dan lebih efektif. Sekali lagi, lebih baik dan lebih efektif. Oke, abang mau menunjukkan sesuatu nih sama kalian. Nanti kalian bisa nilai sendiri dari rumah ya. Menurut kalian lebih baik mana? Ini atau ini? Ayo, lebih baik mana? Abang tambah satu lagi ya. Lebih baik yang ini atau lebih baik yang ini? Ayo, lebih baik yang mana adik-adik? Ya, yang tadi pertama itu ada surat dan ada WhatsApp. Kemudian yang kedua tadi ada mesin ketik dan mesin komputer. Nah adik-adik, menurut adik-adik lebih baik yang mana? Kalau kita mau mengirimkan sesuatu kepada seseorang, kita pakai surat atau pakai WhatsApp? Lebih baik mana? Lebih baik WhatsApp dong, ya kan? Karena kalau kita mau ngirim sesuatu sama orang, kalau kita pakai surat, kita harus tulis dulu, kita harus masukkan ke amplop dulu, baru taruh perangkonya, baru kita kirim sama kantor pos. Nanti kantor pos akan kirimkan ke orang yang mau kita tuju. Tapi kalau pakai WhatsApp, kita cuma butuh HP dan paket data, kita tinggal bilang apa yang mau kita sampaikan, nanti sudah tersampai sendiri. Nggak pakai ribet, sudah lebih efisien dan lebih efektif. Artinya mempengaruhi hal-hal yang lebih baik. Kemudian tadi yang kedua ada mesin ketik dan mesin komputer. Lebih baik mana? Lebih baik mesin komputer dong daripada mesin ketik. Karena kalau kita mau mengetik sesuatu, kalau ada tugas, biasanya adik-adik yang kelas SMP sampai SMA sudah ngetik ya. Atau jangan-jangan anak SD sekarang juga sudah ada yang tugas ketikannya. Ya tentu lebih baik kita pakai komputer dong. Ya semua sudah bisa kita atur. Kalau ada yang salah bisa kita hapus. Kalau mesin ketik itu ya kalau kita salah ya salah terus gitu, nggak bisa diperbaiki. Itu dia perbedaannya. Nah itu adalah perbedaan zaman Nai. Tahu Nai? Coba tanya nanti orang tuanya di rumah. Mak, Pak, apa itu Nai? Kata Bang Adit, tadi ada Nai. Itu bahasa Karo, artinya yang dulu. Nai itu artinya dulu. Zaman Nai dan zaman now. Kalau now yang sekarang kan, artinya zaman Nai dan zaman now itu sudah banyak sekali perubahan dalam semua aspek kehidupan kita, khususnya di bidang teknologi dan informasi. Kita lebih mudah dan lebih efisien untuk menggunakannya. Nah adik-adik,
ini punya hubungan dengan cerita Alkitab kita pada hari ini, di mana tadi menceritakan seorang Musa. Tapi sebelum kita lanjut, abang punya video yang mau abang tunjukkan sama kalian. Kalian siap untuk melihatnya? Mari dia, ini videonya. Musa adalah pemimpin bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju negeri perjanjian Allah. Di samping kesulitan yang begitu banyak mereka hadapi dalam perjalanan, ada banyak juga permasalahan di antara umat Israel. Pekerjaan yang dilakukan oleh Musa sangat berat. Ketika Musa duduk untuk melayani sebagai seorang hakim untuk umat, dia melakukannya dari pagi hingga petang. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 13. Ketika mertuanya melihat semua yang Musa lakukan kepada umat, dia berkata, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Apa yang sedang engkau lakukan adalah tidak baik. Sekarang dengarkan saya dan saya akan memberikan beberapa nasihat." Gimana adik-adik videonya? Apa yang kalian dapat tentang video yang barusan kita tonton? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa? Benar sekali. Nah, jadi abang mau ngasih penjelasannya seperti ini. Siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ayo, siapa yang ingat? Musa. Musa adalah pemimpin bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, pada konteks ayat Alkitab kita pada hari ini, di mana mertua dari Musa namanya adalah Yitro. Mertua Musa bernama Yitro. Itu ada di dalam Keluaran 3 ayat 1. Tapi Yitro juga punya nama lain, yaitu Rehuel. Kita bisa lihat di dalam Keluaran 2 ayat yang ke-18. Jadi Yitro memberi nasihat kepada Musa karena Yitro melihat tugas dan pekerjaan Musa itu cukup berat. Kenapa bang katakan cukup berat? Nah, kita bisa lihat Musa memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel itu pada masa itu kurang lebih ada sekitar 600.000 orang. Bayangin, satu orang memimpin 600.000 orang. Pasti tugasnya berat banget. Dia harus memimpin, dia harus membina, dia harus mengajarkan hal-hal yang diberikan Allah kepada bangsa itu melalui Musa. Jadi Musa mendapatkan nasihat dari mertuanya yang bernama Yitro, supaya Musa mengangkat pemimpin-pemimpin kelompok kecil. Tadi di sini ada dijelaskan di ayat Alkitab, itu ada di ayat yang ke-21, supaya Musa mengangkat pemimpin-pemimpin kelompok kecil, mulai dari yang memimpin 1.000 orang, yang memimpin 100 orang, yang memimpin 50 orang, dan yang memimpin 10 orang. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Mertua daripada Musa memberikan nasihat kepada Musa supaya Musa tidak sendiri dan tidak terlalu letih ataupun capek dalam memimpin bangsa Israel. Karena semua perkara-perkara ataupun
semua masalah-masalah yang dihadapi bangsa Israel pada masa itu ditanggung sendiri oleh Musa. Jadi Yitro, mertua daripada Musa, memberikan nasihat supaya Musa mengangkat pemimpin-pemimpin yang bisa membantu dan mengurangi tugas dan tanggung jawab daripada Musa itu sendiri. Jadi ketika ada perkara-perkara ataupun masalah-masalah yang kecil, itu akan mereka selesaikan sendiri urusannya. Tapi kalau ada masalah-masalah yang besar, itu akan diserahkan kepada Musa. Jadi adik-adik, kita melihat di sini bahwa Musa itu melakukan apa yang diperintahkan oleh mertuanya, yaitu Yitro, dan dia melakukannya. Jadi adik-adik, ada satu di sini pesan moral yang perlu kita contoh dan kita tiru, di mana kita harus bisa menerima kritikan dan nasihat dari orang lain. Seperti Musa yang menerima kritikan dan nasihat dari mertuanya. Dan itu akan sangat membantu Musa. Begitu juga kita akan sangat membantu kita. Adik-adik semuanya, kita harus bisa menerima masukan dan kritikan dari orang-orang lain. Karena kalau kita tidak mau menerima nasihat ataupun kritikan dari orang lain, kita tidak akan tahu sampai mana kemampuan dan kekurangan kita. Dan itu akan menghambat kita untuk berkembang. Begitu. Jadi salah satu contoh nasihat yang harus kita dengarkan dan harus kita lakukan adalah nasihat orang tua. Adik-adik, pasti kita pernah dinasihati orang tua, ya kan? Nah, abang yakin semua adik-adik di sini pasti pernah dinasihati orang tua. Orang tua menasihati kita untuk apa? Orang tua menasihati kita karena dia menyayangi kita. Karena dia tidak akan membiarkan anaknya jatuh dalam kesalahan. Dia tidak akan membiarkan anaknya terlalu lama tergeletak ataupun jatuh dalam masalah dirinya sendiri. Jadi adik-adik, orang tua tahu apa yang terbaik untuk kita. Orang tua tahu apa yang berguna untuk kita. Oleh karena itu, adik-adik, mari untuk mendengar dan menghormati apa yang dikatakan orang tua untuk kita. Karena itu akan sangat membantu kita untuk kita bisa berkembang. Orang tua tidak akan pernah memberikan hal yang tidak baik ataupun hal yang jahat kepada anaknya, karena dia sangat menyayangi anaknya. Begitu. Kemudian hal yang paling penting adalah ketika kita bersatu, ketika kita bisa mengolah sesuatu hal yang bisa dikerjakan bersama-sama, itu akan sangat membantu kita. Seperti halnya sapu lidi yang sering kita pernah dengar. Kalau satu helai sapu lidi tidak akan bisa kita pakai untuk menyapu halaman. Tapi kalau kita pakai berpuluh-puluh ataupun beratus-ratus dari helai sapu lidi, maka itu bisa membersihkan halaman, bisa membersihkan sampah. Adik-adik, kita harus ada kalanya kita harus bisa bekerja sama dengan orang-orang yang sekeliling kita. Karena di satu momen kita akan merasakan kelelahan sendiri, capek sendiri ketika kita melakukannya sendiri. Oleh karena itu adik-adik, mari kita juga belajar supaya bisa mengurangi beban kita dengan bekerja sama. Tapi bekerja samanya itu dalam hal yang positif ya. Bukannya ada yang bekerja sama menyontek di kelas. Itu tidak untuk ditiru. Tapi untuk hal yang positif seperti Musa, dia bekerja sama mengangkat pemimpin-pemimpin kelompok kecil untuk membantu tugasnya. Jadi kita juga harus bisa bekerja sama, termasuk di dalam sekolah minggu KKR. Kita bekerja sama
untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu, kegiatan-kegiatan, semua pasti bisa dilakukan, termasuk juga di dalam sekolah dan di dalam hal apapun. Oke adik-adik, maka mari kita sama-sama belajar untuk bisa melakukan firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan hari ini. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan, bagaimana seorang Yitro, mertua dari Musa, memberikan nasihat kepada Musa supaya dia mengangkat pemimpin-pemimpin kelompok kecil untuk membantu tugas dan pekerjaan Musa itu sendiri. Tuhan, ajari kami anak-anak Tuhan semuanya supaya kami bisa belajar untuk menerima nasihat daripada orang-orang yang ada di sekeliling kami, dan ajari juga kami Tuhan untuk bisa memberikan ataupun bekerja sama dengan orang-orang yang di sekeliling kami untuk hal dan tujuan yang baik. Terima kasih Tuhan, ini doa dan kerinduan kami. Kami datang melalui nama satu yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dengan tema lebih baik. Nah, jadi ingat ya bahwa Tuhan akan selalu mengawasi kita, melihat kita, apakah kita selalu menjadi anak yang lebih baik, apakah kita melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat. Nah, sambil mengumpulkan persembahan kita mau mengangkat pujian. Mata Tuhan melihat. Kita buat gerakannya juga ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat. Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, karena kita sudah mengumpulkan persembahan, kita mau berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat kita. Jadi adik-adik, mari ambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih ibadah kami boleh berjalan dengan baik, dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami untuk Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan kami ini berguna untuk pelayanan-pelayanan di gereja Tuhan. Begitu juga yang ada pada kami, Tuhan yang memberkati orang tua kami, Tuhan yang memberkati mata pencaharian dan perekonomian keluarga kami Tuhan, supaya dalam situasi yang seperti ini pun, masa pandemi, kami tetap bisa mencukupkan setiap kebutuhan kami. Berkati ya Tuhan, Tuhan yang mengasihani kami, Tuhan yang mengerti apa yang kami butuhkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Begitu juga pada kesempatan kali ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik kami, KKR, se-GBKP di Indonesia, khususnya juga GBKP Sebatang Serangan Medan Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami semua, khususnya kepada adik-adik di mana
situasi pandemi ini Tuhan masih belum membuat kami sepenuhnya untuk beraktivitas, tetapi kami bekerja dan belajar dari rumah melalui daring Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan supaya adik-adik kami dan kami semua tidak merasa bosan, termasuk juga di dalam peribadahan, tapi kami tetap lebih semangat lagi. Ini tidak mengurangi semangat kami Tuhan yang mengajari. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru KKR Sebatang Serangan. Semuanya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan tetap yang memberikan semangat bagi kami guru-guru KKR, tetap memberikan pelayanan dan semangat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga orang-orang tua kami, anak-anak orang tua daripada adik-adik kami KKR semuanya Tuhan, yang tetap juga memberikan hikmat kebijaksanaan supaya dapat membimbing mengajari adik-adik kami di mana sudah lebih sering berada di rumah, supaya Tuhan yang memberkati semua boleh berada di rumah dalam keadaan baik, damai sejahtera, dan tidak kurang suatu apapun. Begitu juga Tuhan, pada kesempatan kali ini kami berdoa untuk guru KKR kami, yaitu Kak Lina Tuhan, Guru Lina, di mana di dalam pemulihan penyakitnya Tuhan, kami berdoa untuk guru kami, kakak kami, teman kami ini, supaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, supaya guru kami ini boleh pulih dan kembali lagi beraktivitas seperti biasa Tuhan, dengan maksimal tanpa ada penyakit yang ada di tubuhnya. Tuhan yang berkati, Tuhan berkati obat yang dimakan dia, supaya ini lewat media yang Tuhan pakai, guru kami ini boleh sembuh maksimal total dalam nama Yesus. Kami percaya. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru kami yang sedang di dalam studinya, dalam perkuliahan dan dalam pekerjaannya. Tuhan yang berkati supaya semua boleh Tuhan lancarkan dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang mau kami minta, tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan apa yang kami inginkan. Dan ajari kami selalu Tuhan untuk bisa bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun. Begitu juga Tuhan, ampuni dosa kami supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Itu juga ajari kami supaya kami tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa yang sama, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Doa kami Tuhan, kami datang melalui nama satu yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, manusia yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, seperti biasa kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi Kak Emi. Ayo Kak Ita. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan lupa ya dibuat ayat hafalannya dan direkam. Orang tua kami juga boleh bantu rekam adik-adik kita. Nanti rekamannya dikirim ke grup KKR. Ibadah online kita pada hari ini sudah selesai. Jadi tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Oke semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.